Paklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Halo anak-anak Bapak seluruhnya, bertemu lagi dengan Pak LG di pertemuan daring yang ke-16. Hari ini Bapak ditemani oleh Pak Cipta Bangun, guru seni budaya. Nah, harapan Bapak, ilmu seni budaya yang kalian dapat dari Bapak ini bisa kalian terapkan juga dalam matematika, khususnya dalam tugas proyek. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Terima salam dari Bapak. Salam sehat dan salam SMP. Semangat fraternitas. Oke, kita masuk pada hari ini dengan pembelajaran aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya Bapak akan ingatkan terlebih dahulu garis tinggi dan garis berat. Di mana garis tinggi ini adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Dari suatu sudut, berarti kita ambillah ini misalnya. Dari sini katanya berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya, tarik dari suatu sudut, berpotongan. Ini udah berpotongan ya, tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Oke, itulah dia garis tinggi. Kalau dari sini, oke ya, lanjut. Garis berat. Garis berat ini suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Sama seperti dari sudut, memotong, tapi dia sama panjang. Berarti kita buat lambangnya seperti ini. Bisa juga dari sini. Begitu dia. Oke, di sini ada segitiga sembarang. Sama seperti di bukumu halaman 185. Dari sini nanti akan terbukti rumus sinus. Sebelumnya nakku, kalau ada di sini sudut P, maka sisi di depannya itu P kecil. Ini R, berarti sini R kecil. Q, Q kecil. Jadi kalau sini A, berarti sini A kecil. Gitu dia. Jadi biar kalian mengerti nanti kalau untuk menjawab soal. Jadi dia perbandingannya nanti seperti ini. Sisi yang di hadapannya dibandingkan dengan sinus dari sudut di depannya, gitu dia. Katanya di sini ada kita buat katanya garis tinggi dari sudut P. Garis tinggi dari sudut P. Berarti kan ini P, tarik garis tinggi. Oke. Kalau ini P, kita misalkan ini X, berarti ini apa? P dikurang X. Oke, sampai situ udah main ya. Kita lanjut. Berarti dari garis ini kita kan mau mencari rumus sin. Berarti kita buat sin. Sin siapa? Jangan kita pakai yang sudutnya. Berarti sin R dan sin Q. Sin R. Sin demi. Berarti depan P S. Kita misalkan ini S. Ini P. P kecil ya kan semua. Ini sudut S. Berarti PS per demi PR. Maka PS ini sama dengan PR. PR-nya berapa? Q. Kan? Tulis dulu ya. PR dikali sin R. PR Q kali sin R. Kita ubah PR-nya. Ini PR. Lanjut. Sin Q. Depannya PS per PQ. Pas ya? PQ atau apa? Iya, PQ. Maka nilai PS sama dengan PQ dikali sin Q. Kita ubah PQ-nya yuk. PQ-nya jadi R. R dikali sin Q. Wow, kita dapat ada dua. PS, PS. PS kan samanya juga dengan PS. Oke, diterima ya.
Kita isi PS yang pertama, berarti Q sin R itu sama dengan R sin Q. Q R. Q R. Berarti di sini siapa? Sin Q. Sini sin R. Ya kan? Kalau kita kali silangkan ini hasilnya, kita dapatlah ini. Berarti aturan sinus sisi Q berbanding dengan sin sudut Q. Sama seperti Bapak bilang ini tadi kan. Q kecil. Itu juga untuk aturan sinus. Jadi setelah kita dapat itu tadi, itu perwakilan saja karena ada satu sisi dan satu sudut lagi yang belum kita buktikan. Maka kita lihat lagi ini seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Berarti ini apa? A kecil. Ini B kecil, ini C kecil. Dari sini untuk aturan sinus yaitu apa nakku? Sisi A per sin sudut A, oke, itu sama dengan sisi B per sin sudut B, itu sama dengan sisi C per sin sudut C. Itu dia untuk aturan sinus. Nah, di sini ada pertanyaan. Bapak buat. Pertanyaannya seperti ini. Kalau nanti diketahui sisi A, sudut B, ditanya B, berarti apa yang kita pakai? Iya, A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Masukkan nilai A, nilai sudut A, sudut B. B yang dicari tinggal dikali silang. Kalau diketahui A, sudut B, ditanya C, apa yang dipakai? Ini lagi sama yang C tadi. Ya tidak mungkin. Berarti yang kita pakai, lihat. A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C. Kenapa kita pakai ini, Pak? Ya iya. Dari sini kan kita tidak tahu sin sudut C-nya, Pak. Sudut C bisa diraih dari mana ya? Yang tahu boleh letakkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau mencari cos. Oke, agak sempit ya tempatnya. Cos sudut R. Salah satu yang kesini dia. Berarti cos sudut R ini R. Kosami sa RS per mi PR. Cos sudut R itu sama dengan RS apa? X. Ya kan? Ini X kita misalkan. PR Q. Kita dapat cos sudut R sama dengan X per Q. Maka nilai X sama dengan Q dikali cos sudut R. Sekarang kita fokus pada segitiga PRS dan PQS. PRS dan PQS. Kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti kita cari dulu R kuadrat. R kuadrat ini sisi miring. Kalau sisi miring yang ditanya berarti kayak mana? Ini sudut yang ini kan. P kurang X kuadrat ditambah. Oke. Tambah si PS kuadrat. Oke. Lanjut. Kalau kita cari yang Q. Q kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah PS kuadrat. Oke. PS kuadrat ini berapa? Ini berapa sebenarnya ini PS ini? Kalau salah satu sisi yang datar, berarti apa nakku? Q kuadrat dikurang X kuadrat. Kan sisi miring dikurang salah satu sisi. Inilah dia untuk si PS. Kita isilah PS ini tadi. Berarti R kuadrat sama dengan P kurang X kuadrat tambah Q kuadrat kurang X kuadrat. Q kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Q kuadrat kurang X kuadrat.
Semakin pusing kan, sebenarnya nggak pun dibuktikan tidak apa-apa. Berarti P kurang X kuadrat. Kita kuadratkan berarti jadi apa? P kuadrat kurang 2-nya dikali dalam 2PX tambah X kuadrat tambah Q kuadrat kurang X kuadrat. Yang ini. Ada yang bisa mati? X kuadrat dengan X kuadrat. Berarti tinggal P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2PX. Apa yang bisa kita ubah? Tadi kan kita dapat bahwasanya X sama dengan ini. Berarti P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2P dikali Q cos sudut R. Nah, dapatlah dia. Terus untuk aturan kosinus. Ini dia. Kalau ditanya nanti R kuadrat. Pak, cara cepatnya lah Pak. Ini kan sudah kita buktikan salah satu. Berarti yang lainnya pun sudah terbuktinya itu. Udah? Karena sudah terbukti, maka kita masukkan ke dalam kotak aturan kosinus. Nah, jadi aturan kosinus itu yang kita dapat pertama itu apa tadi? Ini dia. Kalau ditanya nanti R kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat kurang 2PQ cos sudut R. Inilah dia. Jadi kalau nanti ditanya P kuadrat, cara hafalnya gampang nakku. Ini kan P, berarti sisi apa yang nggak ada? Q sama R, betul. Ini kan R, P sama Q. Kita, kalau P, berarti sisi yang tidak ada tadi apa? Q kuadrat dengan R kuadrat. Oh, tinggal gampang. Kurang 2QR cos sudut ini. Ini kan P, berarti cos sudut P. Sekarang, untuk yang Q kuadrat. Kalau Q kuadrat berarti P kuadrat tambah R kuadrat kurang 2PR cos sudut Q. Ini boleh nanti kalian tukar posisinya. P, Q, R nanti dulu. Itulah untuk aturan kosinus. Jadi kalau mau membuktikan yang P sama Q, boleh kalian buktikan. Lihat bukumu halaman 186 sampai 189. Di situ ada lengkap. Dimana nanti yang tidak tahu boleh ditanya ke Bapak. Oke, selain itu ada rumus luas segitiga ABC. Ini juga gampang mengingatnya. Luas segitiga yaitu kalau nanti ada diketahui sisi A sama sisi B, berarti kalian pakai rumus ini. Setengah dikali A dikali B dikali sin apa yang nggak ada? C. Sin sudut C. Kemudian setengah dikali B dikali C dikali sin sudut A. Satu lagi, berarti setengah dikali A dikali C dikali sin sudut B. Ini untuk rumus luas segitiga ABC. Ini nanti yang gampang. Kemudian ada lagi yang lebih gampang yaitu luas segi N beraturan dengan jari-jari lingkaran luar R. Rumusnya ini. N per 2R kuadrat sin 360 derajat per N. N ini nanti seginya nakku. Jadi kalau segi 12, N-nya 12. R jari-jari. Oke, contoh yang pertama. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P 60 derajat, sudut Q 45 derajat, dan QR sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang PR. Berarti kita gambarkan terlebih dahulu segitiga PQR. Terserah ya sudutnya di mana-mana, yang penting petunjuk dari soal itu yang pas. Sudut P katanya 60 derajat. Ini 60 derajat. Sudut Q 45 derajat. QR sama dengan 10 cm. Oke, gampang sekali. P ini P kecil. R kecil. Q kecil. Ah, dari sini yang mana yang diketahui itulah kita buat. Ini kan P sama sudut P. Ada P per sin sudut P itu sama dengan Q. Ada yang sudut. Yang ditanya apa? PR. Oh, berarti pas. Q per sin sudut Q. P, berapa P-nya? 10. 10 per sin sudut P, 60 derajat. Sama dengan Q, itu yang kita ditanya, per sin sudut Q, 45 derajat. Kita isi, berarti sini 10 per sin 60, berapa? 1 per 2 akar 3, itu sama dengan Q per setengah akar 2.
Oke, berarti ini 10 kali, ini Q kali ke sini, berarti akar 3/2Q sama dengan 5 akar 2. Oke ya. Ini kan kali silang, berarti Q kali akar 3/2, ini dia 10 kali ini 5 akar 2. Oke, sudah ngerti anakku. Kita lanjut. Berarti Q itu sama dengan 5 akar 2 dibagi akar 3/2. Itu sama juga dengan artinya 5 akar 2 dikali 2 per akar 3. Berarti ini berapa? 10 akar 2 per akar 3 kali rasional. Gitu. Kalau udah dapat nanti hasilnya, kalikan yang penyebutnya. Berarti 10 akar 2 kali akar 3 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Inilah dia jawabannya. Q itu kan tadi kita bilang PR. Maka panjang PR adalah 10 akar 6 per 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ditanyanya dari gambar ini adalah panjang dari BC. BC. Kalau kita mencari panjang BC berarti harus tahu di si AC. AC ini kita dapat dari mana? Yuk kita buat perbandingannya. Berarti dengan aturan sinus dulu. Ini tadi pun aturan sinus. Aturan sinus berarti kalau AC itu dibandingkan dengan siapa? Sin sudut yang di hadapannya, D. Oke. Berarti ambil lagi yang si AD, karena itu yang diketahuikan. AD per sin sudut di hadapannya sin sudut C. Tinggal kita isi. AC berapa? Itu yang ditanyakan. AC per sin sudut D. Sin sudut D sin 30 derajat sama dengan AD 10 per sin sudut C, sin sudut 45 derajat. Berarti ini AC sama dengan sin 30 setengah sama dengan 10 per sin 45 setengah akar 2 kali silang. Berarti akar 2 per 2 AC sama dengan 5. Maka AC sama dengan 5 dibagi akar 2 per 2, atau ini 5 dikali 2 per akar 2. Sama dengan 10 per akar 2 kali rasional. Akar 2 per akar 2 sama dengan 10 akar 2 per 2. Ini sama dengan 5 akar 2. Maka dapatlah si AC 5 akar 2. Oke, kalau terlalu cepat nanti diulang-ulang boleh ya anakku. Setelah kita menggunakan aturan sinus, sekarang kita gunakan aturan kosinus. Nulisnya nanti jangan gini ya, ini karena biar muat nanti kertasnya. Ini dulu nanti yang pertama, ini yang kedua. Aturan sinus. Kita kosinus, berarti kita mau cari si BC. BC itu siapa? A kecil. Kalau A kecil, apa tadi rumusnya? Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang BC dikali cos sudut A. Nah, gitu dia kan? Tinggal masukkan. B-nya siapa? Ini A, ini B, ini si B. C-nya ini. Oke, A-nya siapa? B-nya siapa anakku? 5 akar 2 kuadrat tambah C kuadrat. 10 akar 2 kuadrat kurang 2 kali B. 5 akar 2 kali C. 10 akar 2 dikali cos sudut A. Cos sudut A berapa? 60 derajat. Oke, ini sama dengan 5 akar 2 kuadrat. Bagaimana cara mencarinya itu? Berarti 5 akar 2 kali 5 akar 5 kali 5, 25. Akar 2 kali 2, akar 2, 2. Berarti 50 tambah 10 akar 2. 10 kali 10, 100 kali 2, 200 kurang 2 kali 5, 10. 10 kali 10, 100. 100 kali akar 2 kali akar 2. 200 dikali cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Lihat, di sini ada tanda-tandanya. Luanlah matikan yang kali. Ini tinggal 100. Berarti 50 tambah 200 kurang 100, 100. Berarti ini 150. A kuadrat sama dengan 150. Kalau A akar dari 150.
Berarti akar dari 150 itu berapa? Bilangan kuadrat yang bisa dikalikan ke sini. Berarti 25 dikali 6. Pas 150 ya. Berarti keluarkan 25-nya berarti jadi 5. Akar 6 cm. Maka panjang dari BC adalah 5 akar 6 cm. Begitu dia ya anakku. 5 akar 6 cm. Oke, ada soal seperti ini nanti bisa dibaca. Kita gambarlah taman yang berbentuk segitiga sembarang itu. Berarti kita bilanglah di sini A, sini B, sini C. Terserah kalian di mana sudutnya. Yang penting aturannya dimainkan. Jika sudut apit itu berarti yang gini nakku. Di sininya dia, mengapit. Ada sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit itu 14 sama 18. Kita bilang saja di sini 14, sini 18. Boleh? Boleh. Berarti 45 itu berada di mana? Di sini kan? Betul sekali. 45 berada di situ. Berarti luas tamannya apa? Luas sama dengan setengah dikali. Ini sudut B, ini sudut sisi B, ini sisi C. Berarti setengah dikali B dikali C dikali sin sudut A. Setengah dikali B dikali C dikali sin. Ya, yang tahu jawabannya boleh letakkan di kolom komentar. Dia buat dalam kurung 2. Jawaban dalam kurung 2. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E. Oke, soal yang terakhir. Jari-jari lingkaran luar segi 12 beraturan adalah 10 cm. Luas segi 12 tersebut adalah, langsung aja, N per 2 R kuadrat sin 360 derajat per N. N-nya berapa nakku? Jari-jari lingkaran luar segi 12. Berarti N-nya 12. R jari-jarinya 10. Oke. Yuk, yang tahu jawabannya dibuat dalam kurung 3. Jawaban dalam kurung 3. Nanti ini gampang. Nanti pilihannya A, B, C 100, 200, 300 cm kuadrat. Yang mana pilihannya? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan kerjakan tugasmu dengan baik agar nilaimu dapat maksimal dan dapat meningkat di semester ini. Terima salam Bapak, salam sehat, salam disiplin. Semangat, fraternitas, bina. Tuhan